Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendra Laksana Rahayu, NIM 181910601011 dari program studi S1 Teknik Lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang sektor informal yang ada pada kewirausahaan. Nah, materinya ada pengertian sektor informal, ciri-ciri sektor informal, peran sektor informal, serta penyebab timbulnya sektor informal. Pengertian dari sektor informal sendiri merupakan salah satu kegiatan wirausaha untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang secara tidak resmi atau informal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, karena dalam pendiriannya ini umumnya dia tidak menggunakan syarat tertentu seperti akta pendirian, anggaran dasar, surat izin, maupun hal yang lainnya. Ada pula contoh dari sektor informal, ada dari perdagangan, itu merupakan pedagang kecil atau retailer, kemudian ada industri rumah tangga, meliputi pengrajin kayu, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun hasil kehutanan. Nah, di bidang jasa meliputi perantara perdagangan atau distributor, ada angkutan, warung makan, perbengkelan, travel, tata busana, maupun penjahit. Sektor informal sendiri memiliki ciri-ciri seperti umumnya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, kemudian skala usahanya kecil dan menggunakan teknologi yang sederhana, kemudian tempat kerjanya itu tidak permanen atau tidak menetap, kemudian harga barang atau jasa yang umumnya dijual itu relatif murah, kemudian menggunakan pembukuan yang sederhana dalam arti dia tidak menggunakan perbukuan yang ditulis secara resmi atau disusun secara resmi, kemudian laba yang diperoleh umumnya pasti kecil. Sektor informal sendiri memiliki peran di masyarakat. Dengan menyediakan akses pelatihan dan keterampilan yang bagus, sektor informal ini dapat menaikkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti apa? Seperti sumber daya manusia yang tidak memiliki pendidikan atau dia tidak berpendidikan khusus, dia dapat menciptakan tenaga kerja yang semi terampil maupun tenaga kerja yang terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Nah, sektor informal ini juga memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk berimigrasi atau untuk berpindah dari kemiskinan dan pengangguran. Jadi mereka memiliki pekerjaan walaupun mereka tidak memiliki keterampilan khusus dalam bidangnya. Sektor informal ini juga biasanya terkait dengan pengolahan limbah dan pengolahan sampah. Mengapa? Karena biasanya sektor informal ini merupakan industri kecil atau industri rumah tangga yang biasanya dia mengolah residu seperti plastik bekas atau wadah bekas untuk menjadi barang yang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi sehingga memperkecil adanya sampah di lingkungan. Materi terakhir adalah penyebab timbulnya sektor informal. Munculnya dilema ekonomi informal di Indonesia adalah sebagai salah satu dampak dari makin kuatnya modernisasi yang bergerak menuju ke sifat-sifat dualistik. Fenomena dualistik ekonomi yang melahirkan sektor informal ini menunjukkan bukti bahwa adanya keterpisahan secara sistematis antara sektor formal dengan informal dari sebuah sistem ekonomi nasional. Nah, hal ini sekaligus memberi legitimasi ekonomi dan politik bahwa perekonomian suatu negara mengalami stagnasi dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup besar. Dengan kenyataan seperti ini, limpahan tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sektor informal. Jadi, tenaga kerja yang tidak memiliki spesifikasi tertentu atau skill yang baik, mereka akan tersisihkan dari era modernisasi yang ada di perkotaan. Sehingga hal tersebut menghasilkan banyak tenaga kerja yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan di kota. Dan sektor informal ini dapat menjadi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan, seperti mereka membuat hal baru dari sampah contohnya, dan hal-hal lain yang belum ada, bahkan mereka pun bisa memberikan inovasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.